Bukan gitu. Karena kesalahan Andrew tadi, orang itu tadi ya. Tapi ajaibnya kan otomatis ketika mereka tabrakan kan mereka berdua ini antara Andrew sama pengendara mobil yang satunya kan saling bercerita kan. Si Andrew mau tanggung jawab, tapi si korbannya si Andrew ini yang mobil lain ini memutuskan untuk gak usah mas, kita sama-sama ngerti, kita sama-sama paham apa yang dialami oleh panjenengan, dialami oleh Anda. Karena ternyata supir yang di kanannya Andrew itu beberapa tahun yang lalu pernah mengalami kejadian yang sama persis seperti yang dialami oleh Andrew. Oke, jumpa lagi di Jenggotan, Cengkeran Golek Setan. Karena dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. So, jadi kita mari bercerita. Oke, sebelum kita bercerita nih, buat teman-teman yang sudah menyaksikan Jenggotan sejauh ini, kita ada episode spesial di episode ke-100 tentunya. Dan apa spesialnya? Jangan sampai kelewatan, pokoknya ditonton aja. Dan pastinya tayang kapan? Akhir tahun ini sebagai penutup tahun 2023 yang merupakan juga penanda bahwa Jenggotan sekarang berusia 1 tahun. Benar. Jadi buat teman-teman yang setia untuk mengikuti konten-konten kami selama setahun belakangan atau yang baru, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan di episode 100 kami ada komitmen untuk menghadirkan suguhan spesial, tepatnya di episode ke-100. Formatnya sih podcast gini bro, tapi di sana ada penelusuran lebih dalam, di sana ada penelitikan lebih jauh mengenai sebuah rumah. Mas bro, sebuah rumah yang terletak di, silahkan saksikan sendiri di episode ke-100 yang akan tayang di akhir tahun ini. Oke. Kira-kira bro, di episode kali ini ada cerita apa nih? Ngomong-ngomong, episode ini tuh sudah berada di episode 90-an. Gak tahu tuh 90 berapa. Oke. Tapi pas diingetin sama admin, sama kru, Mas, sekarang kita sudah di episode 90 nih. Bentar lagi episode 100. Wah, begitu saya mendengar angka 90-an, bro. Oke. Yang terbersit itu adalah sebuah tol bro, yang terbesit di pikiran saya, menjadi top of mind di pikiran saya adalah sebuah tol yang identik dengan angka 90. Nah, tol apakah itu? Yaitu tol Cipularang bro. Kenapa angka 90-an ini menjadi top of mind untuk tol Cipularang? Karena tol Cipularang ini adalah sebuah tol yang sering banget ada kecelakaan. Entah kecelakaan tunggal atau kecelakaan 2 mobil, 3 mobil, bahkan truk, bahkan bus, ya kan, sering banget. Dan angka 90 ini sepertinya menjadi angka keramat bagi tol Cipularang karena mayoritas kecelakaannya terjadi di kilometer 97. Wah, rata-rata di situ. Rata-rata di situ. Nah, saya berpikir bahwa 97 ini berarti adalah titik yang angker ya. Saya pernah berpikir seperti itu. Sampai akhirnya ada sebuah cerita yang menepis bahwa kilometer 97 adalah kilometer angker. Karena apa? Kilometer 97 itu ternyata hanyalah titik kecelakaan. Yang padahal menurut cerita yang sudah saya pegang, gangguan mistisnya itu justru terjadi di kilometer 100. Jadi kalau Anda berjalan, bukan berjalan ya, mengendarai mobil ataupun truk ataupun bus ketika misalnya Anda dari Jakarta mau ke Bandung, nah itu tuh rata-rata orang-orang yang kecelakaannya di kilometer 97 karena sebab makhluk gaib, itu kebanyakan gangguannya tuh mulai dari kilometer 100. Nah kita mulai ceritanya di tahun 2009. Ada seorang bujang lah bisa dibilang laki-laki bernama Andrew. Andrew itu di suatu hari bro ya,
Itu dia mau ke Bandung ceritanya. Dia mau ke Bandung, nggak tahu nih dia mau ngapain. Tapi yang jelas doi ke Bandung itu dini hari, sekitar jam 12 lah. Dari Jakarta ke Bandung lewat tol Cipularang jam 12 malam. Tapi waktu itu kejadiannya itu tepat di jam setengah 2 malam, setengah 2 dini hari. Nah ini ceritanya agak singkat tapi benar-benar membuat bulu kuduk saya merinding nih. Kita mulai aja. Andrew itu mengendarai ya kayak mobil sedan gitu bro. Mobil sedan tua tahun 80 lah. Biasanya mereknya apa aja tuh kalau 80 tuh? Ya macam-macam sih kalau sedan mungkin tahun segitu mungkin ada Corolla. Macam iya. Oke. Retro lah, seri-seri retro itu. Mobilnya ya yang tahun 80 ya, kejadiannya tahun 2009. Iya, retro mobil retro masih gitu. Mobil retro. Nah, singkat cerita melakukan perjalanan tuh si Andrew dari Jakarta ke Bandung, masuk tol Cipularang. Itu kondisinya tuh fine aja bro, fine aja. Dia nyetir dengan kecepatan yang sangat amat tinggi sekali. Diceritakan di cerita ini si Andrew mengendarai mobilnya ketika di tol Cipularang itu mencapai angka ya 120, 130 gitu bro. Kenceng ya mobilnya. Kenceng banget untuk ukuran mobil retro itu. Iya, tapi mobil retro tuh batasnya biasanya berapa sih kalau kecepatan itu? Iya, rata-rata bisa sih 100 bisa, cuman kadang nggak nyaman aja biasanya. Oh nggak nyaman ya? Entah Dan kenapa cenderung membahayakan memang. Cenderung membahayakan Iyalah. Ya? Dan entah kenapa Anda Andrew, sahabatku, kenapa Anda menyetir di 180 gitu loh. Iya, mungkin Anda enggak, kalau 180 enggak. 130, sorry, 120. 120 itu udah untuk ukuran mobil retro itu nantangin nih gitu. 120. Iya, 120. berarti itu udah mungkin out of risk itu udah. Mungkin dimodif nggak tahu ya, iya, nggak tahu ya, jadi, ya kan. Bisa jadi. Tapi yang jelas itu cukup membahayakan lah untuk keselamatan kita gitu kalau Anda melaju dengan kecepatan yang setinggi itu. Nah, sampai di kilometer 100 bencana itu hadir. Jadi kan si Andrew jalan kenceng banget tuh di malam yang bener-bener sunyi ya kan. Dia tidak sedang memutar musik ya kan, sunyi lah pokoknya. Tidak ada mobil lain yang melintas di kanan kirinya ya dong. Otomatis kalau Andrew berjalan cepat berarti dia jalannya itu enggak di pinggir, kan di pinggir untuk jalur lambat kan. Di pinggir kiri dia agak nengah lah gitu ya. Di malam yang sunyi itu hanya terdengar suara mobil Corollanya yang tahun 80 ya kan. Secara mengejutkan dan secara mengagetkan, tiba-tiba terdengar bro suara delman. Anjay, kok bisa ya? Gambarannya tuh suaranya kayak gini bro. Jadi si Andrew jalan nih cepat 120 kan. Suara delmannya tuh kayak terdengar dari belakang dia. Tuk tik tak tik tuk tik. Iya. Bukan lah itu mah. Tek 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 tik 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 gitu. Ketepak Iya, gitu ketepak. Nah, aneh dong kok bisa ada delman di tol. Itu aneh sih. Suaranya tuh dari jauh terus mendekat bro ke arah mobil. Nah, ada delman di tol udah aneh. Terus yang kedua, kok bisa kecepatan delman itu lebih dari 120 km per jam? Kan dari jauh mendekat nih. Ya mungkin itu kecepatannya menggunakan teknologi 10.000 tenaga kuda, kan kita tidak tahu bro. Melihat dari tabiat Andrew, kita agak mundur ya. Kalau Andrew itu lagi melaju dengan kecepatan tinggi, terus ada mobil yang nyalip, itu Andrew tergerak untuk nyalip juga. Karena arogansi atau adrenalin nggak tahu ya. Bisa jadi. Tapi ini delman bro. Terdengar suaranya. Nah, si Andrew ini nengok ke belakang dong, maksudnya melihat ke spion atas. Ternyata beneran ada delman bro. Beneran dari belakangnya ya. Makin mendekat. Wah, ini udah aneh banget nih. Si Andrew semakin menancapkan gasnya sampai kabarnya ini sampai maksimal ya. Aku nggak tahu maksimalnya berapa. Dan delman itu mampu untuk mengejar si Andrew. Karena suara delmannya yang tadinya
berada di belakang Andrew. Sekarang tepat di sebelah kiri Andrew, berarti di jalur lambat itu. Oke. Gila. Refleks Andrew noleh dan di situ tuh terlihat bro, yang terlihat itu andongnya. Iya. Andongnya, kudanya sih cuman kelihatan setengah ya karena tepat di sampingnya kan. Nah di situ Andrew bener-bener merasa aneh, merasa ketakutan. Gila, ini delman cepet banget. Dilihat speedometernya gokil. Ini udah kayaknya udah itulah udah 120 lebih dikit gitu, gokil. Ini bisa ngimbangin kecepatan dari kecepatan si Andrew nih, gokil banget. Nah si Andrew itu salah fokus bro, sama kusirnya. Karena biasanya kusir itu ya kan, ya kita coba memaafkan lah kalau tiba-tiba ada andong di situ, kita coba memaafkan. Itu nggak perlu kita tanyakan lagi, itu setan pasti kan ya. Nah si Andrew itu salah fokus karena biasanya delman itu pakai baju Jawa gitu loh bro. Biasanya itu pakai apa, baju yang lorek-lorek ireng coklat, hitam coklat, terus pakai belangkon. Nah ini enggak, pakaian dari si kusir itu pakaian hitam bro, kayak terusan gitu, laki-laki dia ya, jadi pakaian hitam agak tebel gitu pakaiannya tapi memanjang ke bawah gitu, jubah tapi jubahnya tuh jubah yang slim fit gitu, Anda tahu? Oh kayak bukan yang kombor besar gitu, enggak, slim fit gitu. Terus si kusirnya itu rambutnya gondrong bro, tapi diikat ke belakang, bukan diikat kuda tapi diikat kayak ada tahu Zlatan Ibrahimovic gitu loh. Oke, dicepol. Iya, dicepol, digelung. Ya, gitu modelnya ya. begitulah. Nah, si kusir itu fokus menatap ke belakang. Wah, takut banget kan. Nah, dan si kusirnya tuh ekspresinya tuh santai aja, bro. Dan kuda itu atau delman itu melaju sama persis dengan kecepatan mobilnya si Andrew itu. Wah, si Andrew makin, wah ini nggak bener. Terus akhirnya refleks Andrew itu nginjek gasnya lebih dalam lagi. Berniat untuk menyalip dari delman itu, ya kan. Singkat cerita berhasil lah agak nyalip dikit. Nah pas nyalip, Andrew tuh masih nengok ke kiri dia loh. Iya. Otomatis kalau Andrew itu agak maju sedikit dari delmannya itu, si Andrew bisa melihat kudanya. Iya. Dan ternyata keputusan Andrew yang menyalip delman itu adalah keputusan yang salah. Karena pada saat Andrew sedikit menyalip kudanya, Andrew melihat rupa kudanya bro. Rupa kudanya tidak seperti biasa karena kuda itu memiliki badan itu coklat bro, biasa coklat. Iya. Dengan kepala manusia. Kayak Sagittarius gitu. Yes. Kepala manusia, wajahnya tuh wajah manusia, rambutnya panjang, terurai sampai bawah sini. Dan kudanya tidak melihat ke depan, tapi melihat ke arah mobilnya Andrew. Jadi face to face antara muka manusia itu dengan Andrew. Wow. Dia kayak ini ya, kayak centaur gitu ya. Oh, saya nggak tahu kalau itu, saya nggak tahu. Pokoknya bayangkan saja Anda ketemu sama kuda berkepala manusia. Wah, itu adalah pengalaman yang paling menakutkan dari Andrew. Iya. Nah, si Andrew kan menginjak gasnya lebih dalam lagi kan. Agak menyalip dari si delman itu tanpa diduga, tanpa dinyana. Si delmannya itu makin lari kenceng bro. Makin nyalip si Andrew. Iya. Terus si Andrew wah kaget dong, kaget plus lega karena akhirnya momen itu berakhir, momen yang antara delman dengan mobilnya Andrew itu sejajar gitu loh. Karena kan delmannya sudah meninggalkan Andrew kan gitu. Terlihat bro, terlihat sangat jelas sama si Andrew kalau si delmannya itu nyalip si Andrew sampai terlihat lah delmannya tuh di depan gitu kan. Wah akhirnya momen itu berakhir sampai si Andrew memutuskan untuk melambatkan mobilnya biar berjarak ya. Biar berjarak, betul. Cerdas juga di Andrew kan gitu kan. Karena nggak mungkin langsung berhenti kan. Memelankan mobilnya. Oke, terlihat agak jauh dong, ya kan? Si mobil Andrew sama delmannya kan. Tanpa diduga, tanpa dinyana, delman yang sudah berada di depannya si Andrew yang agak jauh itu, tiba-tiba si delmannya itu mengambil
T-position di depan mobilnya Andrew. Anjay, Nge-T bahasanya. Yes. nutup jalan ya dia. Ya. Nge-T bahasanya nge-T, kalau anak-anak di sini nge-T bahasanya. Iya kan? Ambil Iya, T nutup position, jalan dia, nutup langsung. jalan. Langsung. Seperti benar-benar ingin menghalangi Andrew gitu. Oke. Terus si Andrew kan dia bener-bener bingung bro, antara mau nginjek gasnya lebih dalam atau mau ngerem atau gimana, karena posisi mobilnya masih kenceng bro, walaupun sudah dikurangi ya. Terus akhirnya Andrew berpikiran, anjing lah gue tabrak aja, toh ini juga setan. Oke. Kan gitu. Iya. Ya kan, karena gak mungkin banget ada delman di tol kan. Pikirannya Andrew, ya gue tabrak paling nembus kan. Sehingga cerita Andrew tancap gas kenceng banget, terus mendekat sampai akhirnya si Andrew menabrak dari delman itu. Tapi sayangnya pikiran Andrew salah. Pikiran Andrew yang ini nembus itu salah. Ternyata tabrakannya berasa bro. Oke. Sehingga yang terjadi, mobilnya si Andrew itu oleng sampai agak terbang mobilnya Andrew, karena kan kecepatannya kan kencang banget tuh. Iya. Nabrak terus oleng segala macam, akhirnya nabrak pembatas jalan, ya kan? Nabrak pembatas jalan. Sialnya si Andrew nggak tahu nih kalau dari kanannya itu ada mobil juga, jadi si mobilnya tuh menabrak mobilnya Andrew yang oleng itu. Oke. Jadi menyebabkan kecelakaan yang betul-betul luar biasa untuk dua mobil, yang satu mobilnya orang lain, satunya mobilnya Andrew. Gitu. Dan apa namanya, saya mendengar, tapi ini ceritanya dari Andrew ya, bahwa kedua mobil tersebut itu mengalami kerusakan cukup parah, ya kan? Akhirnya apa namanya, kelanjutan ceritanya itu si Andrew akhirnya mau bertanggung jawab lah untuk mengganti kerusakan dari mobil si korbannya itu yang tanpa sengaja nabrak dari sisi kanannya Andrew kan gitu. Kesalahan Andrew tadi, orang itu tadi ya. Tapi ajaibnya kan otomatis ketika mereka tabrakan kan mereka berdua ini antara Andrew sama pengendara mobil yang satunya kan saling bercerita kan. Si Andrew mau tanggung jawab, tapi si korbannya si Andrew ini yang mobil lain ini memutuskan untuk gak usah mas, kita sama-sama ngerti, kita sama-sama paham apa yang dialami oleh panjenengan, dialami oleh Anda. Karena ternyata supir yang di kanannya Andrew itu beberapa tahun yang lalu pernah mengalami kejadian yang sama persis seperti yang dialami oleh Andrew. Oke. Ya udah kita sama-sama legowo aja, ini musibah dan sebagainya. Karena Andrew kan juga cerita dong kalau maaf saya melihat kuda dan sebagainya gitu. Nah supirnya mobil satunya tuh ngerti karena pernah mengalami juga. Yes. Oke. Dan itulah cerita yang dialami Andrew di tol Cipularang ketika melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Kecelakaannya di kilometer 97, tapi gangguan mistisnya dari kilometer 100. Oke. Keren sih ini ceritanya. Dan kesimpulannya tetap sama, kalau di tol dimanapun selama melakukan perjalanan hati-hati. Berdoa dulu. Kalau emang capek, ngantuk, minggir, nepi dulu lah, ngerokok dulu, ngopi dulu, istirahat dulu, take a rest dulu. Kalau udah seger, baru lanjut jalan. Oh iya, kita ingetin lagi kalau nanti ada episode 100, episode spesial Jenggotan di akhir tahun. Jangan lupa saksikan, tetap di Jenggotan.